Halo semuanya, apa kabar? Kita sambil tes jaringan dulu. Halo yang sudah join. Wah, ada Mbak Analisa. Halo Mbak. Halo semuanya yang sudah join. Kita sambil nunggu jam 8 pas dan sambil menunggu Pak Akar dari Joska. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan tanya di bagian yang di sini ya, ada tempat untuk bertanya. Halo, BW Astra Semarang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang investment in luxury goods bersama uh, Pak Akara Biasa sebagai CEO dari Joska Financial. Saya tulis dulu ya. Pin komen. Topiknya sudah saya pin. Halo Rama, Bim Yasra Yuskar juga ada. Halo Mbak Marta, beli dek soto. Aduh, Pak Heru. Pomade rambut on point. Waduh, terima kasih. Ini baru potong rambut. Kemarin karena BW Astra Cilandak ada potong rambut tuh sama barbershop. Jadi saya pengen potong rambut. Yang sudah ingin bertanya bisa disiapkan pertanyaannya. Dan nanti jadi waktu sudah ada Pak Akar kita bisa langsung berdiskusi. Joska ID kita invite. Halo, Halo, halo selamat Mas. malam. Malam. Ini Saya kayaknya beli apa nih, lightingku keterangan ya. Pak Akar? Mungkin terlalu direct kali, mungkin bisa Oke, ini udah dikirim. aman. Sudah aman, sudah. Suara Oke, jelas ya? Saya panggil apa jelas nih? Pak, Mas, Om, panggil. Haha, Om. Panggil Akar Kakak. aja. Kita seumuran kayaknya kan ya. Aman. Ya, saya panggil Mas Akar lah ya. Boleh, boleh, boleh. Mas Akar saja. Oke, Mas, apa kabar? Udah mulai Baik, baik, Mas. beraktivitas Ah, ke kantor atau masih standby di rumah terus masih standby di rumah kita sampai akhir Juni. sampai akhir Juni? Ya, Oke. Gimana nih Mas selama di rumah aja? Tetap bisa produktif atau distraktif karena ada anak dan lainnya? Gak ngaruh Alhamdulillah ya? masih masih produktif, masih aman semuanya. Karena kebetulan gue bikin kayak kantor deket rumah juga gitu. Oh, Jadi oke. masih aman lah gitu. Aman ya. Masih Oh, aman. ini saya mau perkenalkan juga nih Mas Boleh. Akar bagi yang belum kenal, tapi kayaknya hampir semuanya udah kenal lah ya. Mas Akar ini sebagai Udah. CEO dari Joska Financial ya Mas ya. Iya, Uh, betul. Financial advisor ya Mas ya. Yang Betul, lagi betul, betul. ngehit di bagi para milenial di Indonesia kelas menengah, banyak yang tahu lah.
Saya juga Thank you, sebagai thank you, thank you. ngikutin, Ya, ya, ngikutin. ikut Joska Talks, ikut Oh Forwards ya? kemarin. Iya, Wah, thank you ya, thank you, thank you. terakhir ketemu waktu di acaranya Forwards sama Mas Akar waktu itu. Oh, sip, 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 sip. Tahun lalu dong berarti ya. Tahun lalu, iya betul. Ya, udah setahun. Oke. Udah setahun bener. Oke, Mas, kita mulai langsung ya untuk Ya, topik boleh. kita hari ini, investing in luxury goods. Berat nih topiknya ya. Berat. Nanti Mas, nanti kita ada dihujat komentar nggak merekomendasikan dari barang judul? mahal. Kenapa? Uh, ada komentar dulu nggak dari judul topiknya ini dulu deh, sebelum pertanyaan. Hmm, no comment, no comment, no comment. No comment, no Aman, comment. aman, Oke, aman ya. aman, Nah, aman lah. pertanyaan pertama nih, Hmm. sebenarnya bisa nggak sih ini barang mewah? Ini ada juga yang menanya, bahwa barang mewah dijadikan investasi gitu. Terus juga Apa kenapa dulu alasannya? barangnya? Apa dulu barangnya? Barangnya. Coba contoh. Contoh, misalnya eh, jam tangan, lalu juga Jam ada tangan. yang kan collectible juga, Hmm. gitu. Banyak juga, mungkin kalau yang high end lagi, em, punya yacht dan lain-lainnya lah. Waduh, enak tuh punya ya. Dan Kalau jam tangan, uh, eh ini pakai kotak logonya dosa branded nggak? gitu Nggak kan. ya? Pakai logo Kenapa? dosa nggak hari ini? Kita ngomong Nggak, nyantai kan nggak ini apa-apa. kan? Nyantai, Nah, nyantai. suara Mas Sakar dikerasin. Udah keras belum? Udah jelas belum? Dari saya sih jelas, di saya jelas. Jelas ya. Oh ya udah. Kalau jadi balik tadi, kalau misalkan kayak jam tangan, waduh ntar dikira pamer nih. Iya, nggak apa-apa Tapi lah. kebetulan gue pribadi emang koleksi. Gimana Jam. biar kelihatan? Ya, jam. Ya, Oke. oke. Ini klasik sih, Oyster Jazz ya. Jadi Perfect. kalau jam tangan kebetulan gue sendiri ada pengalaman pribadi cukup banyak ya. Suaraku hilang katanya, kecil. Udah. Udah ya, maksimal ya. Di saya aman sih. Di saya aman. Di teman-teman aman nggak suaranya? Gimana yang lain? Aman ya? Suaranya ada gaung, mungkin. Oh. Kita Agak coba. gaung suaranya. Mungkin saya pakai ini. Saya pakai ini aja deh. Mungkin karena ini ya, gemak jadi suaranya. Ya, 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 ya. Kalau gitu Oke. suara saya jelas ya. Jelas kok, jelas. Jadi balik lagi Oke. kalau barang luxury, gue yang punya experience cukup lama itu jam tangan. Ya. Ya, jam tangan ya pasti kolektor jam lebih tahu lah harusnya pakai jam tangan itu apa aja lah. Ya kan nggak enak ya kalau dibahas terlalu detail di sini kan ya. Terus kemudian sepatu ya, sepatu lukisan Tas bisa. branded. Tas gue nggak terlalu ya, cuman gue ngelihatnya lebih kayak gini sih. Gue tuh punya satu tas yang mungkin umurnya udah kayak 6 tahun, 7 tahun kali ya. Karena kan kalau cowok itu tasnya itu aja kali ya. Tas kerjanya gitu-gitu Ya, aja kan. briefcase gitu Bener aja. kan? Ya, benar. Briefcase gitu-gitu aja kan. Jadi kadang ya gue nggak yang terlalu gimana-gimana sih. Karena ganti-ganti tas itu kan juga males ya. Pindahin barang gitu kan. Barang-barangnya. Betul. Iya, jadi kalau sepatu kan emang kita ganti sepatu tiap hari. Cuman kalau tas, waduh, harus pindahin barang itu agak-agak PR sih ya. Jadi gua kalau tas ya belilah yang bagus, yang proper, tapi lebih nggak terlalu mikir brandnya yang gimana sih ya. Karena lebih ya yang cocok aja buat kerja gitu. Oke. Nah, terus dari barang mewah yang tadi jam tangan, sepatu, sebenarnya apa sih klasifikasinya ini bisa dijadiin investasi gitu? Maksudnya persyaratannya apa tuh? Dan apa yang ngebedain sama monkey business gitu ya? Oke.
Kalau gue selalu bilang gini, ketika kita udah ngomong barang mewah nih ya, sebenarnya yang pertama itu usahakan kita suka. Suka dulu. Karena kan lo pakai barang bagus itu biar hati bahagia, ya kan? Confident naik, sehingga kerja lebih produktif. Itu benefit finansial pertama sebenarnya. Satu itu, ya kan? Terus yang kedua, kalau gue pasti memikirkan kalau di finance itu ada istilahnya value kan. Kita nggak akan pernah bisa bohong sih Pak. Yang namanya barang bagus itu, ya kualitasnya dikerjain bener, ya kan? Craftingnya bener. Sehingga apa? Usianya tuh lama. Bener nggak? Iya, betul. Kan logikanya gini, misal ya kita beli baju katakanlah harganya berapa? 1 juta. Kita bisa pakai cuma 2 tahun. 2 tahun katakanlah dipakai 20 kali gitu kan. Berarti kan sebenarnya value bajunya itu nilai ekonomisnya ya 2 juta bagi 20 lah ya. Bener nggak? 100.000 kali dipakai. Cost per use-nya cuma 100.000. Tapi katakanlah misalkan kita beli baju harganya 5 juta. Ternyata itu bisa long lasting sampai 10 tahun. Terus setelah 10 tahun masih bisa di-resell. Wah, itu kan beda cerita ya. Bahkan gue punya loh baju yang gue beli di tahun 2011 yang desainernya itu udah tutup. Ya, udah tutup, udah nggak bikin. Terus belakangan ini hype lagi. Dijual, itu lebih mahal Pak dari gue beli dulu. Gitu. Tapi dijual nggak? Jadi nggak sih. Gue simpan soalnya udah nggak muat sama gue, tapi dipakai sama anak gue gitu. Nah, tadi ada yang bilang berarti termasuk servis juga ya, mungkin pelayanan juga termasuk ya. Kayak misalnya mungkin beli Rolex lah ya. Kita beli Rolex, udah punya beberapa, udah tercatat lah namanya di authorized dealernya. Once ada yang limited atau yang akan muncul itu pasti kita bisa dapat lah ya. Itu gue baru merasakan gitu tahun lalu Pak. Jadi after years tahun lalu itu gue dapat 1 jam yang kebetulan di Indonesia kalau nggak salah jumlahnya cuma 4. Di dunia jumlahnya cuma 50. Tapi after years, ya gue nggak bisa ignore bahwasanya kesempatan seperti itu bisa muncul sih. Ya, gitu. Nah, terus ngebedainnya sama kan barang-barang yang bisa dikatakan investasi ini, bisa aja jadi ini barang yang lagi ngetren aja sekarang, tapi mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian udah nggak ada nilainya gitu. Nah, apa sih yang gimana kita mengklasifikasikannya? Gimana taunya? Makanya kenapa gue selalu bilang gini, usahakan ya kalau kita udah ngomong investment in luxury goods, satu emang kita suka sama barangnya, sehingga kalau suatu hari harganya jatuh itu ke cover lah rasa sakit hatinya, bener ya? Yang kedua, ada baiknya memang kita ngerti historinya barang itu dan paham kualitasnya. Misal ya Pak, kita kalau ngomong mobil nih kan, nah hari ini ngomongnya sama BMW nih, gue bukan mau iklan gitu loh, cuman karena kebetulan gue pemakai gitu ya. Jadi Mas, ya kita mau emang tes drive dari dulu kita nggak bisa bohong Pak. Kita waktu muda nih, gue tuh kenal BMW pertama kali itu masa-masa 2002-2003 keluar Z3. Karena ada temen gue punya Z3, itu pertama sebenarnya gue jatuh cinta sama barang ini kan. Tapi along the way kan akhirnya ngerti, oh emang nggak bohong sih mesinnya. Oh emang nggak bohong banyak. Oh emang nggak bohong furniturnya, leathernya. Emang nggak bohong teknologinya, benar nggak? Betul. Benar gak? Sama belum pelayanannya. Belum ketika kita paham, lu ngerti nggak sih lu kalau pakai ini tuh after service-nya itu 3 tahun, 5 tahun lah ya, kalau kita lagi baik kan dikasih service sampai 5 years free. Ya kalau begitu tuh kalau dikalkulasi kan gede Pak. Betul. Gitu sih. Jadi value for money-nya ya. Iya dong, harus juga tetap jadinya dipikirin. Harus tetap dipikirin. Jadi tadi pertama lu mesti suka. Mesti beneran suka dulu nih. Yang kedua baru kita timbang-timbang semua aspek terkait sama kualitas. Terkait sama kualitas. Kalau ngomong jam ya, jujur ya Pak, gue tuh nggak gampang sebenarnya diimpress sama brand. Nggak terlalu mudah diimpress sama brand.
Karena mungkin gue lebih tipikal ya, kalau lo tahu gue udah ngerti day trade jadi dari tahun itu, berarti gue saat itu BNB belum sangat tren sekarang, bener kan? Benar. Jauh gitu, masih muda banget gue, ya kan? Masih nah, muda. Sekarang juga masih SMA muda. Waktu itu masih SMA, gue ngerti soalnya. Oh gitu masih. Okay. Jadi waktu itu gue kayak pertama ngerti, abis itu akhirnya kan kita ngerti kualitas, bener ya? Betul. Setelah kita suka, kita timbang lah kualitasnya. Misalkan jam juga sama kan nggak asal ngikut kan Pak. Kita tahu barang ini bahannya ini, teknologinya ini, ininya kayak gini, jumlahnya segini, testingnya kayak gini. Nah kita harus ngerti segitunya. Itu 2 syarat sebelum kita ngomong barang mewah itu bisa jadi investment. Oke. Gitu sih. Jadi nggak asal juga ngikutin tren. Nggak asal ngikutin, tapi kita juga ada mempelajari si brand ini atau si produk ini teknologinya apa di baliknya itu lah ya, historinya atau mungkin gitu. Betul. Jadi barang-barang yang untuk dijadiin investasi juga nggak melulu emas atau diamond gitu lah ya, bisa aja yang hal-hal lainnya. Bisa, karena gue jujur ya, gue udah ngalamin keuntungan dari sepatu, dari sneakers. Jauh sebelum misalkan Travis Scott ini terlalu populer, gue tuh punya Air Jordan 4 yang warna biru, Travis Scott berapa tahun lalu gitu. Dengan harga normal gue dapat, karena belum se-hype sekarang. Belum se-hype sekarang. Betul. Karena waktu itu gue cuma lihat bagus, worth it, oke, gue suka gitu kan. Ya udah, gue beli gitu kan. Kan awalnya kadang dari situ kan. Betul, kita lihat kayak gitu. Jam juga gitu. Ketika itu belum dipromot banget, kan kita selalu nimbang ya. Bahan ini, dalamnya ada diamondnya, ininya gini, harganya segini, worth it sih daripada pakai yang ini. Kan kita nimbangnya selalu dari situ kan. Bener kan? Betul, nah, gue emang udah ada experience beberapa barang yang gue punya itu harganya naik. Harganya naik gitu kan. Tapi di luar itu tuh yang benar-benar gue perhatikan tadi, cost of economic-nya. Iya, cost price-nya itu ya. Iya, price-nya itu berapa kali pakai ya kan, dan ya udah gitu. Oke. Nih Mbak, Pak, ada yang nanya juga, kira-kira apa yang bikin Mas Akar bisa impress sama sebuah brand? Quality produk atau servisnya nih? Gue selalu quality duluan sih. Quality duluan. Quality duluan. Karena gue ada beberapa barang yang bahkan nggak ada after service-nya di Indo. Tapi gue berani. Gue berani gitu ya. Jadi gue selalu quality nomor 1 dulu sih. Kita kalau udah biasa pegang barang bagus, akhirnya paham ya Pak ya. Akhirnya paham gitu. Misalkan sesimpel baju lah, kita cuma lihat kancingnya aja udah tahu ini baju dikerjain benar apa enggak gitu kan. Bener kan? Ya kayak jam juga sama kan. Begitu kita lihat, kita angkat, kita pegang, ya kita udah tahu gitu loh. Kurang lebih kan, kurang lebih seperti itu sih. Tapi gue yang pasti selama ini gini loh. Gue invest untuk punya knowledge di barang itu. Jadi nggak asal ikut-ikutan apa katanya orang. Karena kan harganya nggak murah ya Pak ya. Jadi gue daripada sekedar ikut-ikutan ya gue cari tahu, gue window shopping beneran gitu. Wajar sih. Jadi berarti ini bukan yang instrumen investasi yang kita alokasikan untuk sebagai katakanlah aset, tapi sebenarnya barang yang konsumsi pribadi, tapi kebetulan nilainya bisa naik begitu ya? Betul. Gua dari tahun mungkin sekitar 3 tahun terakhir boleh dibilang, jadi kan gue tuh suka nge-resell nih, nge-resell barang yang gue pakai. Jadi kalau udah bosen, biasanya gue resell tuh, gue jual kan. Sekarang udah banyak ya platform-platform penjual itu. Nah hasil resell gue ini, even di salah satu e-commerce gue tuh punya toko untuk nge-resell barang second gue, tapi nggak pernah gue promoin karena ada yang handle gitu. Itu duitnya nggak pernah gue ambil Pak. Duitnya emang selalu gue pindahin ke satu akun sendiri yang gue pakai belanja lagi. Jadi boleh dibilang hampir sekitar beberapa tahun terakhir ini gue belanja dari recycle barang lama. Duitnya gua. situ. Iya. Jadi kalau bosen ya resell, beli lagi yang baru. Iya, betul. Gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Berarti ini ibaratnya kalau ada nggak sih batas amannya alokasi untuk ya ini kan setengah konsumsi pribadi untuk kesenangan, sama ada lagi yang
juga naik nih value-nya. Ada nggak sih batasannya, patokan paketnya, atau gimana? Agak abu-abu sih ya. Tapi kalau Agak abu-abu. mau bener itu intinya gini, kita baru boleh masuk ke luxury goods ini, pastikan paling nggak pondasi finansial kita beres. Jadi gue selalu bilang ini, ya kalau kita masuk klub mobil Pak, itu kan selalu kelihatan ya Pak, mana yang pansos, mana yang enggak, bener nggak? Betul. Ya Bapak kan pasti lebih paham kan situasi kayak gitu kan. Jadi gue selalu bilang gini, ketika lu mau consume luxury goods, pastikan emang financially lu bisa, kita bisa. Maksudnya ya emang nggak maksa, keuangan kita emang baik, emergency fund jalan, aset juga growth, ya juga lah. Jangan diburu-buru lari ke sana. Sebenarnya padahal fondasi finansialnya nggak bagus. Gitu. Nah, lanjut nih yang tadi soal community. Ya. Menurut Mas Akar gimana nih, kan bisa aja dengan kita masuk ke community itu, kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin udah punya bisnis yang lebih bagus, ataukah di perusahaan juga posisinya udah lebih bagus gitu lah ya, dengan ikut community di barang-barang mewah, misalnya katakanlah mobil, klub mobil, ataupun klub apalah. Untuk pansos tadi itu, kan nanti dapat koneksi, nanti bisa dapat klien lah, apa segala macam. Kalau kayak gitu gimana? Nothing wrong with that, cuman mungkin my personal advice, ini personal banget ya Pak ya. Karena kebetulan gue selalu bilang sih, yang penting kita nggak berlebihan. Sama nggak, gimana ya, kalau mau bilang norak kan jahat ya. Aduh, nggak ada padanan kata lain nih. Gak apa-apa. Ya kan, maksudnya kita kayak gitu. Jujur aja di sini. Jujur kan, jadi maksudnya, tapi percayalah bahwasannya di community itu, yang community bener-bener nih ya Pak. Misalkan kita ngomong lah ya, komunitinya BMW kan macam-macam juga ya Pak. Yang suka M sendiri, bener nggak Pak? Betul. Ada kan, yang suka Z sendiri. Yang klasik sendiri. Betul, yang suka coupe sendiri, bener kan? Betul. Yang pakai 3, 5, 7 beda kasta, bener nggak? Ya kita nggak bisa bohong lah. Betul. Gitu loh. Yang itu F, I, G aja udah beda. Ya, jadi gue selalu bilang, yang penting, sekarang gini ya, yang gue tahu orang-orang yang beneran di situ itu punya duit, they are humble enough kok. Mereka beneran pakai community itu ya murni untuk berteman, berjejaring gitu loh. Bener nggak? Nggak yang buat akan kelihatan gimana? Iya akan kelihatan dengan sendirinya gitu. Itu sih kalau dari gue. Oke, jadi no comment dan nggak, ya itu tergantung preferensi masing-masing lah ya untuk mencari seperti itu. Betul. Cuman saran saya se-smooth mungkin lah gitu. Semua mungkin. Iya, karena kan nggak perlu cuman barang ya untuk berjejaring. Kita harus punya attitude juga, kita harus punya knowledge juga, benar nggak? Betul, setuju. Iyalah. Jadi nggak cuman dari ya untuk pansos, nggak cuman dari pansos aja lah ya. Mungkin dari pertemanan, ya tapi ujurnya beda lah. Betul. Karena gue banyak nemu nih ya teman-teman yang suka mobil dari awal 2000-an, itu sekarang udah jarang tuh yang mau ngumpul-ngumpul kayak kita small circle main-main aja lah gitu ya. Karena kalau ketika ditanyain kenapa, soalnya banyak yang ikut baru-baru itu nggak nyambung bro ngobrolnya gitu. Ya udah. Benar. Bahwasanya kita punya luxury goods untuk membangun komunitas itu it's one thing, tapi itu cuman mungkin sekian persen dari the whole thing yang kita perlukan untuk bernetworking gitu loh, bener nggak? Benar. Oke. Nah tadi kan yang soal cost-nya, berarti sebenarnya juga cost itu kadang-kadang kita bisa ngelihat di awal gitu ya, yang kayak BMW dapat 3 tahun garansi, 5 tahun servis gratis, tapi kan kadang juga ada yang kadang kita nggak expect, kayak kemarin waktu banjir. Oh iyalah. Itu lu pasti bisa bocorin ada... ya mobil gue tenggelam 1 ya. Enggak. Ini dari pengalaman yang kayak BMW Astra kemarin kan sempat rame. Promoin semua BMW dan Mini, siapa beli dimanapun, BMW Astra siap untuk narik gitu. Asik. Mau nah, dong, servis. Boleh, Pak.
Nanti punya lu kita kontak lah di sini. Iyalah, siap. Siap, Pak. Nah, service-service yang kayak gitu yang intangible dan kadang nggak terduga itu gimana? Kan biasanya datang dari barang-barang yang segmennya premium, tapi memang kalau dihitung di awalnya nggak kelihatan tuh. Iya, 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 iya. Itu menurut itu juga itu, sebagai ini yang gua bilang tadi, bahwasannya kenapa sih ke luxury goods itu jangan maksa. Kita harus punya bumper dulu tuh, punya fondasi finansial yang benar dulu kan. Karena kan bisa muncul, Pak, hal-hal seperti ini kan. Apalagi gini ya, ya kita ngomong realistis saja lah ya. Misalkan mobil Eropa, bengkelnya itu kan beda, Pak. Bengkelnya kan terbatas juga, bener kan? Kita ngomong deh pakai, misalkan gue pakai BMW, lu mau bengkel yang mana nih, bengkel mobil Eropa atau yang authorized? Beda nasib lo itu, bener kan? Beda, barang beda, harga beda gitu kan. Nah, kayak knowledge itu tuh harusnya udah dipahamin dari awal ketika kita mau beli, ketika kita mau beli barang-barang seperti ini kan. Makanya sekali lagi gue selalu bilang, investment in luxury goods itu doable banget, bisa banget. Tapi ingat itu adalah a whole new level, ya kan? Dimana kita harus punya fondasi finansial dulu yang bener, gitu sih. Kurang lebih gitu. Jadi yang penting landasan finansialnya udah aman dulu ya. Udah aman. Jangan sampai misalkan punya BMW, servis ketenggelam banjir habis 200 juta, terus kita nggak punya duit, kan nggak lucu, Pak. Iya. Bener gak? Betul. Kan nggak lucu. Langsung mikir-mikir. Iya, gitu. Kan nggak lucu gitu. Nah ini ada yang nanya, investasi di sepatu Jordan. Saya jadi keinget ini sih, udah ada kan ya kayak stock market tapi untuk sneakers. Yes, ada. Kalau di Indo pun juga ada kok. Di Indo udah ada tempat kayak aplikasi jual beli sepatu yang harganya volatile. Harganya jadi kelihatan tuh kan naik turun. Iya, yang naik turun jadi juga ada. Mungkin untuk hal seperti itu udah bisa dianggap sebagai barang investasi juga lah ya. Tapi gue selalu pokoknya tetap jawaban gue akan kekeh, di depan lu nggak boleh sekedar ikut-ikutan, lu mesti suka. Kita mesti suka dulu. Terus yang kedua kita mesti ngerti. Ya paling enggak ya do some research dulu lah. Kita research dulu, belajar dulu sebelum, kayak sama aja kayak kita beli mobil kan. Orang yang suka BMW itu karakternya beda sama yang suka kompetitornya, bener ya? Iya, betul. Bener kan? Kayak kita udah tahu kalau lo tuh pakai BMW itu harusnya yang kayak apa karakternya, harusnya makainya gimana, gitu kan udah paham kan? Harusnya gitu. Betul. Kalau umur Mas Akar ini BMW banget. Mana gitu kan ngerti kan harusnya kan. Kalau Mas Akar seri 5 banget lah. Om dong lu. Mas Akar seri 5 itu tagline-nya bisnis atlet. Iya. Jadi bisnisnya dapat, eksekutifnya dapat. Belum om. Udah ada yang M loh ya kemarin ya, 530i M Sport ya. M Sport, iya. Jadi itu body kitnya M Sport. Iya. Jadi lebih terlihat sporty ya. Iya. Gitu. Kayaknya jatuh cinta banget nih sama yang M Sport ya. Jatuh cinta nih kayaknya sama seri 5. Kalau ini personal opinion, walaupun hari ini lagi ngomongnya sama BMW ya, tapi kalau 5M itu emang agak gimana gitu, tapi gue pengen nyobain aja. Iya kan? Ya kan harusnya M itu nggak ada di 5 kan, normalnya kan. Iya. Ayo kita lanjut lah. Lanjut lagi. Ini kita coba dikejar nih sama semua anak lain ntar. Ini ada yang mau bertanya nggak nih? Ini ada yang bilang mobil kalau dijual lagi harganya pasti turun, bukan pilihan investasi yang tepat. Nah ini sekarang saya juga mau kemarin sempat hype BMW seri 3 Touring. Oh iya. Nah, itu bagi sebagian orang tuh investasi tuh Mas. Karena Touring tuh biasanya harganya either stagnan sama nggak turun, tapi bisa juga naik. Karena jumlahnya dan terbatas. Pecintanya juga lumayan banyak. Nah,
Ini kalau pengalaman gue di permobil-mobilan ya Pak ya. Iya, gimana? Mungkin kan kayak orang juga pukul rata lah ya kalau dia bilang mobil itu pasti turun gitu ya. Mobil itu pasti turun. Gue pernah kok beli mobil ya kan, bukan BMW nih, jadi gue nggak sebut mereknya. Cuman gue bayar termasuk 100 bayar pertama di Indo ketika mobil itu masuk. 4 tahun gue pakai, harganya sama waktu gue beli. Kan lu ketika jadi sama kayak gini lah, kayak mobil begitu all new, berarti yang sebelumnya pasti ambruk tuh kan. Nah kayak gini nih yang gue bilang, please, ketika kita ngomong investment di mobil, ya kita harus tahu knowledge betul. Ini dong, mau nggak mau harus kan. Pelajari dulu, benar. Harus pelajarin dong. Ini jadi kita tahu mobil ini worth it apa enggak, mesinnya sama yang ini beda apa enggak, ya kayak gitu kan harus ngerti gitu loh. Iya, benar. Jadi apapun juga nggak ada. Yang dulu sebelum kita ngetren turbo aja kan beda banget, Pak. Bener nggak? Iya. Iya. Betul. Gitu sih. Ya. Jadi nggak ada patokan ya. Sama juga dengan kayak harga tanah atau properti udah pasti naik, belum tentu. Di Joska lagi dibahas nih ya, yang tentang diskon di hari. Dan udah ada kok yang perumahan baru juga sale. Ya sudah lah ya. Kita fokus ke topik kita malam ini. Ke topik kita. Ya. Ada lagi Mas dari dulu BM. Ini tentang mobil. Pernah ada luxury goods yang harganya turun banget nggak, Mas? Luxury goods yang turun banget, ada nggak tuh, Mas? Banyak sih. Gue akan ngomong jujur itu banyak ya. Dan biasanya gini sih, karena kita itu kadang tricky-nya ya, investment di luxury goods itu kita harus bisa bedain sekali lagi, harus bisa mengkurasi kasarannya. Jadi emang perlu jam terbang sama knowledge. Gue nggak mau bohong, itu kita butuhin di depan ketika kita kesini ya. Kita kalau orang udah ngerti luxury goods kan langsung tahu kan, oh ini pemula nih pakai ini, bener nggak Pak? Iya, betul. Ya kan lu langsung tahu kan, oh ini pemula, oh enggak ini orang lama nih, gitu kan? Bener kan? Benar. Penuh bullying sebenarnya di industri luxury goods itu. Nah, dari jam tangan, mobil. Iya. Benar. Biasanya yang gampang kejebak ke luxury goods yang naik terus ambruk itu pemain pemula. Biasanya. Iya kan? Kayak Warren Buffett juga bilang invest di yang benar-benar dia ketahui ya. Iya, yang dia tahu. Betul kan? Jadi kayak ya memang kalau kita ngomong BMW aja ya kan 1.000 km langsung diskon tuh Pak, harga kan pasti kan ya kan langsung turun gitu kan. Tapi ya sekali lagi makanya kenapa gue bilang tadi poin yang kedua, selain lu suka sama kualitinya, kita harus pikirin penggunaannya itu bakal gimana ya kan, cost per use-nya gitu kan. Itu bakal seperti apa, itu harus kita pikirin juga gitu. Iya, jadi ininya awalnya kita suka dulu, ngerti dulu barangnya. Nanti kalau barang itu memang bisa jadi investasi, ya bagus. Kalau misalnya amit-amit nggak bisa juga, nggak kecelek banget lah ya. Karena udah puas pakai, udah puas. Dan speaking of BMW itu kan soalnya BMW yang terutama kayak seri 3 gitu-gitu ya, yang biasa kita pemula kan pasti mampunya di situ dulu ya Pak ya. Itu kan biasanya kan memang diciptain untuk yang doyan nyetir kan. Jadi emang dikejar tuh kepuasan dengerin sama ngerasainnya gitu loh. Bener, iya, betul. Terus ada yang nanya nih, kalau diamond gimana? Diamond nih Mas, ini untuk investment. Diamond itu selain tergantung sama kretnya, kan ada ininya Pak, apa namanya, level sertifikatnya itu lah B, C, D, E. Waduh ini womenting sih ya. Jadi ya. Ini soalnya jarang-jarang ya ada wanita ikut di live-nya BMW Astra. Jadi kita harus fasilitasi. Cuman kan biasanya nih ya, kalau perempuan itu ngejar diamond itu biasanya gini, awalnya sanggupnya katakanlah belinya 1/4 kret gitu ya. Terus kemudian nabung, tumpuk, tuker lagi yang lebih gede. Kalau perempuan biasanya gitu tuh, 1/2 kret. Tuker lagi, nabung, tuker lagi yang lebih gede. Jadi bukan mau beli banyak kalau diamond tuh, kalau perempuan tuh. Kalau bisa satu yang gede, keretnya gitu ya. Bener kan? Yang saya nggak tahu, saya belum pernah pengalaman. Mungkin Mas Sakar dengan istri. Oke. Ya, kalau diamond sih memang agak tricky ya. Kita mesti beli yang legit ya.
ada sertifikatnya yang benar, ya kan, marketnya yang benar gitu kan. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Kita lihat. Terus ada yang bilang mending emas batang daripada diamond. Gimana tuh, Mas? We cannot judge them gitu ya, karena diamond itu kan selain rare, ya kan, memang ada momen tertentu kalau kita dapat yang cut-nya tertentu, ya di Netflix ada sih, ya atau banyak reviewnya sih ya. Kebetulan gue sendiri tuh pernah tahu sih salah satu kolektor diamond gitu ya, yang hasilnya emang tempting banget gitu ya. Emang sekali lagi itu niche, agak beda, nggak seliquid katakanlah kita dengan emas gitu ya. Tapi ya ada beberapa poin yang, karena biasanya diamond itu udah bisa menang waktu belinya. Kalau emas kan bisa relatif kita langsung patokannya segini nih per gramnya gitu kan. Diamond kan agak tricky nih karena marketnya nih. Kalau dia menang pas beli, langsung jual juga bisa lebih tinggi gitu. Oke. Terus ada yang nanya juga, kalau diamond yang nggak ada sertifikatnya, termasuk investasi nggak? Aku nggak rekomen sih. Kalau untuk diamond, lukisan, atau barang apapun tanpa sertifikat di luxury goods, itu risky banget lah. Gitu kan. Oke. Ya. Oke. Kita cari lagi pertanyaannya, investasi favoritnya Mas Akar, kasih bocoran dong, waduh. Gue tuh sebenarnya gini loh, kalau untuk luxury goods, gue murni gue cari yang gue suka aja. Jadi nggak terlalu ikut tren sih, sepatu yang memang gue suka aja, gitu. Tapi selalu menimbang-menimbang, ini worth it nggak, harganya segini, itu selalu gue pikirin, gitu loh. Misal ya, ketika kita beli jam, katakanlah harganya itu misalkan gini 200, kan kita pasti membandingkan ya Pak. 200 itu kalau brand A dapat yang kayak apa, brand B dapat kayak apa, brand C dapat kayak apa, bener kan? Terus after sales-nya bakal gimana ya? Pasti kita timbang-timbang dong. Nggak mungkin enggak gitu kan. Kita lihat gitu kan. Ya udah dari situ baru ambil keputusan gitu loh. Sama lah kayak beli mobil nih, beli BMW nih. Kita mau compare misalkan sama kompetitor, sebenarnya hal yang normal aja gitu kan. Betul. Dan itu harus dibalikin lagi sama kita suka yang mana. Gitu. Setuju. Sama ini ada lagi yang nanya, investasi luxury goods juga bisa untuk menambah kredibilitas saat ketemu klien atau lawan. Kira-kira seperti yang dilakukan oleh Pak Hotman Paris. Mas Akar sebagai orang yang berkecimpung di finance kan saya lihat juga dituntut untuk punya penampilan yang bagus juga nih, bahkan mungkin branded. Ada nggak? Mungkin bisa relate nih Mas. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak terlalu ke situ. Gue hippie ya. Jadi gue itu gue punya jam dari yang harganya kurang dari 10 sampai jadi mobil ada. Jadi karena gini ya, kadang kita sebagai financial advisor ada masanya yang kita emang harus ya pakainya yang humble. Kalau pakainya yang mahal nanti kliennya terintimidasi, kan menyesuaikan. Bener ya? Ya kita kan tahu tempat aja kan. Misalkan, apalagi gini, gue orangnya sering beraktivitas keluar nih. Misalkan ya Pak ya, katakanlah misalkan kita mau ngapain nih, mau ke alam, ya kan? Ya kan jangan gila juga ya kita ke alam pakai jam yang bling-bling dan sebagainya gitu kan. Nah, nanti diamondnya copot. Nah, jadi kalau yang kayak gitu-gitu sih, gue nggak terlalu setuju harus berpenampilan bagus. Tapi nggak judge harus yang bener-bener semuanya mahal, nggak. Karena gue kayak yang fleksibel lah. Makanya kenapa gue bilang, gue kalaupun harus beli barang mahal, itu karena emang suka. Karena emang harus suka dulu, dan gue ngerti gitu loh. Bukan beneran untuk nge-impress gitu, enggak gitu. Karena kan gini ya Pak ya, barang mahal kalau nggak dipakai bener, kan jadinya bukan mengimpress. Lo pasti ingat nggak? Dulu ada ya, aduh ini ngomongin orang, nggak jadi deh nggak jadi ceritain. Tapi kita ngomong luxury goods nih ya. Lo pasti notice dulu itu pernah ada satu sepatu yang gara-gara dipakai sama satu public figure, orang lain langsung nggak mau pakai. Nanti ingat nggak lo ceritanya? Enggak. Ya? Saya nggak tahu. Gak usah ingat. Jadi karena gini ya, kadang itu luxury goods
orang-orang kita yang bisa consume luxury goods ini kan takut ya diasosiasikan, kebetulan yang pakai public figure-nya ini tanda kutip Nora. Jadi orang itu langsung gue kayak sepatunya dia gitu loh. Padahal itu sepatu mahal, orang nggak mau pakai. Gitu. Ya. Nah, berikutnya juga ada yang bilang untuk kebanggaan, kepercayaan diri, kenyamanan, keamanan dan keselamatan apakah termasuk dalam investment? Oh, ini kalau BMW orang ngomong beli BMW itu promote pertama yang dikenalin airbag, bener nggak lo? Betul, keselamatannya. Pertama banget tuh ya, the beginner reason ini kan kayak udah ngomong gue kayak mesti recall belasan tahun yang lalu nih soalnya. Pertama gue karena dikenalin BMW itu karena airbag masih 6 ya Pak waktu itu. Belum sebanyak sekarang. Yang sampingnya dia kalau mobilnya miring dia langsung kebuka. Betul. Jadi waktu itu orang pahamnya adalah karena ini kalau gue pakai nyetir kenceng, karena BMW itu buat orang doyan nyetir. Ya kan? Buat nyetir kenceng tuh bukan brak, gue nggak mati. Gitu kan gampangannya gitu kan. Pertama itu dikenalin itu karena itu. Jadi gue selalu bilang emang keamanan itu penting. Keamanan itu penting gitu loh. Jadi ya bisa jadi ketika kita beli mobil untuk faktor keamanan, kenyamanan, ya make sense. Make sense. Betul, make sense ya. Jadi salah satu ya kalau memang ada dananya silahkan gitu ya. Iya. Ini yang gue bilang relate sama quality kan Pak. Betul. Quality, pelayanannya, dan belinya di BMW Astra BMW-nya. Siap, silahkan. Gue dia aja pokoknya gue ini. Kayaknya istri Mas Akar ada nih nonton. Kita tunggu Agustus. Berapa krat? Gue udah nggak beli bini gue diamond sih, beli sendiri dia kayak. Beli sendiri. Kita cari lagi mana yang ingin bertanya. Tanya tentang PPNBM dari luxury goods gimana? Ngurangi nilai invest nggak? Oh ya benar. Nah, ini bisa nggak tuh? Gimana tuh Mas? Iya sih. Dan ini bisa masuk ke aset juga nggak sih kalau misalnya dimasukin ke pajak gitu? So far ya, selain kita yang ada, selain yang kayak mobil gitu-gitu, kayaknya orang jarang mau laporin semua sih. Bener nggak? Iya nggak? Iya ya. Ya bisa ribet juga kan, mau laporin jam, mau laporin tas, kan ribet Pak. Gitu. Walaupun jamnya ratusan juta, kalau saya kan belum ada yang sampai ratusan juta lah. Iya, ya gitulah. Oh gitu. Kan kita anggapnya itu kayak gini ya, kalau untuk jam tangan kan rata-rata orang juga sifatnya banyak yang trader juga ya. Jadi pakai, bosen, tuker gitu. Jam gue tuh nggak pernah banyak. Karena sifatnya kalau nggak pernah yang nambah gimana gitu loh, bukan yang kolektor sampai dikoleksi banget gitu, nggak gitu. Jadi kayak ada masanya ya gue jual ini terus tuker yang lain gitu ya, nggak ambisius lah. Nggak ambisius. Gitu. Oh yang dipakai segitu aja kan Pak gitu. Ya ada lah. Oke. Nah ini ternyata ada juga yang nanya definisi financial platform yang steady gimana. Terus juga sebelumnya ada yang tanya definisi fondasi finansial. Nah ini mungkin bagi yang belum mengerti, boleh Mas dijelaskan? Jadi gue tuh selalu, sebenarnya ada di postingannya Joska, ya. Orang tuh kalau mau kaya suka nggak bisa definisiin kan, kaya itu apa kan? Betul. Bener nggak? Nah, kaya level 1 itu lo punya income lebih besar dari pengeluaran, udah pasti. Ya kan? Terus lu punya investment, pokoknya kalau dana darurat, insuran dan sebagainya nggak bisa dilanggar lah ya, itu udah pondasi. Iya, lu punya investment cukup untuk hasilnya cukup untuk nutup kebutuhan primer, itu kayak level 1. Misal ya, kita kebutuhan primernya itu katakanlah 10 juta sebulan. Oke ya, kita ambil katakanlah deposito itu bunganya adalah 5%. Berarti per tahun. Berarti lo mesti punya berapa tuh? Kalau 10 juta setahun 120, ya kan butuhnya bunganya ya. Bunganya cuma berarti lo mesti punya minimal deposito berapa? 2,4 M. 2,4 M. Itu di luar emergency fund, di luar rumah, di luar apa. Itu kayak level 1.
Oke. Ya, susah kan? Mau kaya susah Susah. kan? Ya susah Oke, susah. gitu. Nah, kalau kita ngomong level yang kedua, itu kita Mm-mm. udah punya investment cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ya pokoknya lu Mm-mm. ngeluarin duit nggak mikir lah. Pokoknya setiap bulan Iya, hasil investment lu doang, itu buat makan bisa liburan buat hidup. ya nggak mengganggu gitu, nggak mengganggu Nggak cash flow mengganggu. emang. Gitu loh. Mm-mm. Nah, kalau yang ketiga, ini baru yang kita sebut kayak 7 turunan. Ya kan? Mm-mm. Beneran lu itu punya punya investment yang hasilnya cukup untuk semua kebutuhan lo, primer, tersier, sekunder semuanya, sekunder, tersier semuanya, plus setiap tahun itu naik aset lo tetap. Jadi Tetap tambah bisa bayar diinvest lagi. lagi ya. Betul. Mm-mm. Jadi uh, kebutuhan primer, sekunder, tersier terpenuhi dari hasil investasi, ya kan? Hasil investasinya nambah lagi modal investasi. Itu baru kayak Betul. sebenarnya. Gitu. Oke. Setelah itu baru ya beli sepatu, jam tangan. Itu sebenarnya udah boleh dibeli dari kita di Udah level dibeli. 1 udah boleh. Satu udah Artinya boleh. gini, Udah gue aman ya. bukan berusaha untuk ngomong gak relate ya, tapi maksudnya gini, Mm-mm. kita harus realistis. Kalau kita dana darurat aja belum beres gitu ya, terus kemudian kita nggak punya investasi yang menghasilkan passive income buat kita minimal cukup untuk kebutuhan primer, kok kita udah macem-macem ke luxury goods, itu Mm-mm. namanya ya terlalu cepat, Pak. Mm-mm. Ganti gigi Harus nginjek sabar. gasnya. Uh-uh. Nanti Gitu. mesinnya jebol ya. Jebol, Pak. RPM belum nyampe udah pek gitu, Pak. Udah gitu. Bener. Ada Ya. lagi yang nanya investment di hewan mahal. Wah, ini Investment di hewan mahal. Wah ini nggak. gua nggak ngerti nih, Pak, kalau hewan-hewanan ini, Pak. Asli, kita menjawab yang gua ngerti aja. Nggak aja ya. Iyalah. Oke. Apa lagi nih? Sekarang 2,4 M nggak dijamin apa LPS. LHKPN, LPS. Ya udah sih, dibagi aja kalau gitu 2M-nya didepositoin, Ituin. 400-nya kan tadi ngambil sampelnya deposito. Kita mau Hmm, 2,4 pisah beberapa iya, portfolio kan it's your call lah ya. Mau iya. gimana gitu. Mas, gimana cara invest di berlian? Tadi udah sedikit dijawab ya di awal. Iya, 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 Hmm, iya, hmm, iya, hmm, iya. hmm, hmm. Ya. Lebih prefer mobil atau saham mobilnya nih Mas Akar? Waduh, Mobil atau saham mobilnya gitu ya. dua-duanya Kalau Mas ya. kalau lo gimana? Kalau lo gimana? Enggak, kita nggak bisa ngomong dua-duanya gitu ya. Kalau lo Hmm. gimana? Saya, kalau ini mungkin di sahamnya dulu, abis itu mobilnya. Ya, boleh Untuk lah. menyelamatkan diri sendiri kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan. Ya, ya, Karena ya, kan ya. kalau di BMW pertama dari apa kualitas mobilnya secara safety ya, untuk safety lebih bagus. Kemudian untuk bannya, kalau amit-amit tengah malam kita misalnya pulang Pecah, lembur tengah malam, ban pecah, masih bisa jalan 80 aman, jalan km. terus. Sip. Nggak perlu Itu nggak banyak di loh pinggir orang tahu. jalan. Iya, Nggak bahkan banyak orang bahkan tahu. ada yang bingung, loh kok di bagasi nggak Ban ada serep. ban serep. Oh Iya, justru pakai ini BMW RFT, soalnya. jadi Iya, lebih aman, nggak perlu. iya Oh betul, bannya betul, pecah kalau betul. di jalan kan, Iya, iya, ada iya, yang naik iya. motor, pak bannya Iya, pecah, nggak usah takut, nggak apa-apa, masih bisa 80 km iya. gitu. Jadi kalau saya pertama ya beli ASI-nya dulu, Astra Internasionalnya, habis itu beli BMW-nya di Astra, karena pasti aman. Siap. Beli Silakan, servis jualnya di silakan. Astra. Iya, oke. Bungkus. Mas, jadi belinya nanti Mas Akar di Astra, servisnya nanti Di di Astra Astra juga. juga. Udah pasti servisnya bagus lah, karena networknya paling luas kan di Indonesia. Gitu. Terus Baik. juga ada certified technical trainer. Itu satu-satunya yang punya itu di Indonesia, punya Astra. Siap. Gitu. Terus Itu juga itu banyak ada yang nanya tuh. Maksudnya apa? Pada bingung loh mereka gitu.
bingung banyak spend Pada berapa persen bingung. Tapi teman-teman nanti nggak ada kalau salahnya pada mobilnya. kepoin deh ya. Ini BMWnya. despite of kebetulan ini ngomongnya sama Astra, tapi kebetulan gue juga pengguna mobilnya gitu kan. Nah tadi tuh Mm-mm. reasonnya sebenarnya semua yang disampaikan tuh udah bener gitu kan. Faktor Iya. keamanan dan kenyamanan sama kepraktisan kalau menurut gue gitu. Iya, terus juga ada jual bisa di Astra karena Astra punya yang divisi used car, BMW Astra used car. I see. Ya, Gitu. Jadi ya, kalau ya. misalnya mau trade in, bisa yang lama ditaruh di BMW, dijual di BMW Astra used car, lalu beli yang barunya di BMW Astra. Gitu. Aman. Jualan mulu nih orang. Ya, itulah hidup. Kita cari duit dari situ. Ayo teman-teman yang mau nanya lagi Mau silakan. nanya Yang penting lagi. kita masih Tadi investment in nanya tentang apa ya? goods gitu. Tentang kalau mau beli 1 miliar, idealnya punya tabungan berapa? Beli mobil 1 miliar, idealnya Idealnya punya tabungan berapa? punya tabungan berapa? Satu emergency fund lo mesti beres dulu. Satu itu ya, gue nggak tahu tuh emergency fund-nya mesti berapa gitu ya. Tapi tergantung profil resikonya ya. Terus jangan sampai gini, usahakan juga rumah udah beres gitu ya. Jangan bareng-bareng semuanya, nyicil rumah gede, nyicil mobil gede, setruk lo nanti gitu kan. Tapi kalau se-M itu, se-M mungkin punya net aset paling nggak 5M, menurut gue baru wajar lah ya, beli mobil segitu. 20% dari aset kita, ya oke lah. Atau 10M mungkin lebih normal lagi gitu ya. Oke. Ya. Itu kita cari lagi yang lain. Nggak boleh bahas kompetitor di sini guys. Kita lagi sama BMW soalnya. BMW. Jadi kita ngobrol soal BMW. Ini ada pertanyaan ini mas. Coba gue yang pilih ya mas ya. Ada boleh, uang boleh mas. Ada uang 300 juta. Bagusnya diapain bang biar berkembang pesat gitu kan. 300 juta bagusnya diapain biar berkembang pesat? Ya investasi lah, diinvestasi. Gue selalu bilang investasi itu goalnya jangan berkembang pesat, ya kan? Ntar kepesatan hilang loh, gitu kan? Iya. Kepesatan hilang loh. Karena hilang bener. Memang faktanya lo percaya nggak? Dulu tuh gue punya empati sama korban investasi bodong awalnya. Sampai ya, waktu awal-awalnya bikinnya Joska ya. Betul, sampai akhirnya gue banyak ketemu korban investasi bodong. Gue nggak punya empati lagi Pak sama mereka. Kenapa? Karena banyak gue temukan korban investasi bodong itu bukan orang yang nggak financial literate, bukan orang yang nggak punya duit, tapi orang yang serakah. Orang serakah dan males sama resiko. Itu adalah korban empuk dari penggemar investasi bodong. Jadi gue selalu bilang, ini sama sih kayak investment in luxury goods ini kan. Kita harus tahu dulu nih, kita harus suka dan tahu. Nah, banyak orang tuh males investasi di pengetahuan ini tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kalau investment itu goalnya bukan ngomong langsung berkembang pesat gitu, enggak. Yang penting lu resikonya bisa diukur aja dulu deh. Resiko gagal bayarnya terukur, resiko legalnya terukur, kayak gitu-gitu aja. Resiko likuidasinya juga terukur. Yang penting itu dulu lah yang harus diurusin gitu ya. Gitu. Iya. 300 juta cukup nggak Pak buat beli BMW baru? Nggak cukup ya Pak ya? Yang baru belum cukup. Belum cukup. Kalau yang used bisa sih ya. Used tahun 2015. Yang used 300 agak susah lah. Sih. Enggak. Mungkin di sini BMW Astra Used Car bisa bantu jawab. Ada nggak tuh stoknya? Nggak boleh jualan di sini. Karena stoknya muter terus. Nilai investasi wajar dan return tinggi di berapa persen? Nilai investasi wajar dan return tinggi di berapa persen? Paling gampang acuannya lanjutin yang tadi nih. Iya, acuannya adalah inflasi sama BI rate. Bener nggak? Jadi misalkan nih BI rate kita lagi 4,5%, ya lo bisa plus 2% di atas BI rate aja udah sakti. Gitu loh. Ya kan? Kayaknya kita tuh harus menghilangkan kebiasaan berharap sesuatu yang muluk-muluk ya kan. Duduk manis, diam, duit datang dengan terlalu cepat. Itu nggak ada, Pak. Ya, betul. Too good to be true lah ya. Iya, kita kayak udah
mempersiapkan diri untuk menjadi korban investasi bodong mental-mental seperti itu gitu. Jadi Iya. itu pembenahan pertama yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi memang kalau untuk kaya tadi yang Mas Akar bilang, ada prosesnya ya, nggak bisa dari Pastilah. duit ini langsung pengen dapat return katakanlah 20% tanpa perlu belajar, tanpa perlu ngapa-ngapain lah ya. Betul. Ini ada yang bilang ada 218i active tourer nih ya, berarti di harga 300-an. Oke. 300 juta bisa tuh. Rate depresiasi mobil BMW rata-rata berapa persen per tahun? Tergantung modelnya. Tergantung modelnya. Gue boleh ngomong jujur nggak? Boleh, ya? silakan. Boleh. Tapi emang BMW itu kadang ya, kalau lu udah pengen pakai BMW, usahakan nih ya, kalau menurut gue nih ya, sebagai pemakai, usahakan jangan ada niat jual dalam waktu pendek. Jadi pastikan lu financial stable untuk pakai BMW itu. Gitu. Karena BMW itu memang diakuin keluar dealer harganya langsung drop banget, gampang tuh ya kan. Udah langsung drop banget gitu. Makanya kenapa yang makainya mesti bener gitu. Tapi kayak gini ya, gue nyebutnya kayak turun pek tapi habis itu stabil ya Pak ya. Iya, ada titik jenuhnya gitu. lah ya. Ada titik jenuhnya gitu. Bukan yang gini ngeng turun terus itu enggak gitu. Ada ini ada yang nanya. Betul, ada supportnya. Beli mobil mending cash atau kredit? Ini menarik nih di customer BMW Astra. Banyak juga sebenarnya mampu beli untuk cash tapi dipakai kredit karena bunga dari yang lain, bunga dari investasi atau yang lain-lainnya menutupi bunga dari kreditnya gitu. Dan duitnya mendingan pokoknya diputar untuk bisnisnya. Kalau Mas Akar gimana nih Mas? Gue preferable sebenarnya yang tipikal cash. Cuman kadang kan juga kita perlu bangun hubungan baik juga ya sama dealer dan seterusnya. Terus suka-suka kan kita juga dikasih promo lebih kalau kita pakai kreditnya kan. Bener nggak? Betul. Lo tambah ini. Pak, tak ekstrain 5 tahun. Kan gue hafal banget ya. Soalnya kan jadi ya pemilik BMW lah ya. Jadi kadang kita ya udahlah DP-nya gedein aja lah, DP-nya gedein gitu sih. DP-nya gedein ya, jadi biar cicilannya juga nggak terlalu berat ya. Gitu, ya. Oke. Ini udah mau selesai nih Mas. Ada closing statement nggak Mas? Kesimpulan. Kesimpulannya hari ini adalah investment in luxury goods itu yang pertama adalah lo mesti mampu dulu secara finansial ya. Yang namanya dana darurat, ya kan, kebutuhan primer kayak misalkan rumah, pendidikan apa mesti kelar dulu deh. Jangan sampai salah prioritas dulu. Satu itu ya. Terus yang kedua, ketika kita udah ngomong ke luxury goods, lo mesti suka dulu. Emang ada taste, jangan sekedar ikut-ikutan gitu ya. Karena percaya sama gua di kalangan pemakai luxury goods, mereka itu bisa melihat mana yang sekedar ikut-ikutan, mana yang penikmat, mana yang pemain baru, mana yang pemain lama. Bener ya? Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan luxury goods tanda kutip untuk pansos itu nggak terlalu works. Karena gimana kita tuh masih perlu beberapa skill dan kapabilitas yang lain lah untuk sekedar ke situ ya. Terus yang ketiga terkait sama luxury goods tadi, sekali lagi quality dulu yang perlu lu perhatiin sehingga kita bisa hitung cost per use-nya itu berapa, sehingga kalau dihitung-hitung masih worth it lah buat dilakukan. Masih worth it. Mungkin itu aja. 3 itu aja. Cukup. Siap. Thank you Mas Akar dan tim Joska atas waktunya malam ini. Thank you BMW Astra, ditunggu nih hadiahnya. Ditunggu hadiahnya, iya. Nanti kita test drive ya. Untuk yang tadi ketinggalan, gak ngikutin dari awal, habis ini kami akan izin save ya Mas Akar untuk di IGTV. Silakan. Ya. Oke, berikutnya kalau gitu terima kasih untuk yang sudah nonton sampai 1 jam ini. Yes. Sampai jumpa di IG Live BMW Astra berikutnya. Mas Akar, habis ini kita test drive. Iya, thank you. Thank you, bye semuanya. Bye.